Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Esther Minatullayare, program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada video ini saya akan membahas tentang etika dalam penulisan karya ilmiah. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang etika dari penulisan karya ilmiah, kita harus mengetahui dulu apa itu etika penulisan karya ilmiah. Nah, etika penulisan karya ilmiah sendiri adalah suatu teknis yang digunakan pada saat menulis suatu karya tulis dengan memperhatikan berbagai aspek. Nah, dalam penulisan karya ilmiah, penulis harus secara jujur menyebutkan rujukan terhadap bahan atau pikiran yang diambil dari sumber lain. Pemakaian bahan atau aliran dari satu sumber atau rujukan dapat diidentik dengan pencurian. Penulisan karya ilmiah harus menghindarkan diri dari tindakan yang lazim disebut dengan plagiat. Nah, tujuan dari kutipan sendiri yaitu menegaskan isi uraian, membuktikan apa yang dikatakan, dan menunjang apa yang diungkapkan. Jenis-jenis kutipan karya ilmiah, yang pertama ada kutipan langsung. Kutipan langsung merupakan kutipan dari buku atau tulisan yang harus sama dengan aslinya. Sama dengan aslinya baik dengan susunan kata-katanya maupun tanda bacanya. Kutipan yang panjangnya 5 baris atau lebih diketik berspasi 1 dengan mengosongkan 5 ketik dari garis batas atau margin sebelah kiri dengan tidak diberi tanda kutip. Yang kedua yaitu kutipan tidak langsung. Kutipan yang disebut secara tidak langsung atau dikemukakan dengan bahasa penulis sendiri ditulis tanpa tanda kutip dan terpadu dalam teks, atau disebut dalam kurung bersama tahun penerbitnya jika memungkinkan nomor halaman disebutkan. Nah, kita masuk dalam cara penulisan kutipan karya ilmiah yang bersumber dari rujukan buku, majalah, jurnal, koran, dokumen pemerintah, dan sumber-sumber online. Yang pertama, rujukan dari buku. Nah, jika kamu menggunakan referensi dalam bentuk buku atau format daftar pustaka yang harus disusun, yaitu yang pertama ada nama pengarang, tahun terbit, judul sumber tertulis. Judul sumber tertulis ditulis dengan cetak miring. Nama kota, di mana nama kota yakni kota penerbit berada. Yang kelima, nama penerbit. Yang kedua, rujukan dari majalah. Nah, cara membuat daftar rujukannya yaitu ditulis nama penulis ditulis paling depan, diikuti oleh tanggal, bulan, dan tahun jika ada. Judul artikel ditulis dengan cetak miring dan huruf besar pada setiap huruf awal kata, kecuali kata hubung. Nama majalah ditulis dengan huruf kecil kecuali huruf pertama setiap kata dan dicetak miring. Nomor halaman disebut pada bagian akhir. Yang ketiga ada rujukan dari jurnal. Cara menulis rujukannya yaitu nama penulis ditulis paling depan, diikuti dengan tahun dan judul artikel yang ditulis dengan cetak biasa dan huruf besar pada setiap awal kata. Judul ditulis dengan cetak miring dan huruf awal dari setiap katanya ditulis dengan huruf besar, kecuali hubung. Bagian akhir berturut-turut ditulis judul, tahun keberapa, nomor berapa, dan nomor halaman dari artikel tersebut. Yang berikut rujukan dari koran. Jika kita menggunakan referensi tulisan yang bersumber dari koran, kita bisa menuliskan daftar pustakanya dengan format sebagai berikut. Nama belakang penulis, nama depan penulis, nama penerbit, judul artikel yang dipublikasikan, dan nama koran, dan serta tanggal penerbitan. Yang berikutnya ada rujukan dari dokumen pemerintah. Cara menulis daftar rujukannya yaitu judul atau nama dokumen ditulis di bagian awal dengan cetak miring, diikuti tahun penerbit, dokumen kota penerbit, dan nama penerbit. Yang berikutnya ada rujukan dari website atau internet. Nah, cara menulis daftar rujukannya yaitu nama penulis ditulis seperti rujukan dari bahan cetak, diikuti secara berturut-turut oleh tahun, judul artikel, nama jurnal dicetak miring dengan diberi keterangan dalam kurung online, volume dan nomor, dan diakhiri dengan alamat sumber rujukan tersebut disertai dengan keterangan kapan diakses di antara tanda kurung. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga materi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua.